Ya kalau habis sholat subuh memang jangan tidur lagi bagusnya. Alangkah baiknya jangan tidur lagi sampai waktu syuruk itu kan, sampai waktu syuruk atau terbitnya matahari. Tidur itu ibadah ya, benar. Benar, tidur itu ibadah. Karena daripada melakukan hal-hal buruk, ya lebih baik tidur. Ya untuk pembentukan karakter ya di bulan puasa ini. Itu sebenarnya sangat cocok banget gitu karena bulan puasa ini adalah bulan penuh berkah, bulan turunnya Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citizen, kembali lagi ke podcast UTM Talk, tempat dimana kita ngobrol santai tapi penuh makna. Kembali lagi bersama saya Fatima Sifaya dan saya Giva Hartawan. hari ini tema kita spesial banget edisi Ramadan karena hari ini kita akan membahas di mana tema ini relate banget untuk teman-teman mahasiswa di bulan puasa. Karena Ramadan itu bukan hanya sekadar soal lapar dan haus, tetapi juga melatih disiplin, sabar, dan juga mengelola waktu dengan baik. Dan itu pun ada tantangannya ya teman-teman, salah satunya yaitu kuliah, organisasi, aktivitas di luar, ataupun yang sekarang kita alamin sih ngantuk ya. Gimana kalau misalkan di mana-mana tuh kayaknya ngantuk banget gitu. Tapi di sini menariknya ya teman-teman karena di momentum Ramadan ini kita bisa mengupgrade diri bukan hanya soal spiritual tapi juga soal akademik dan juga sosial. Nah, tapi yang jadi pertanyaan itu gimana kita tetap konsisten tetap produktif tapi cara meningkatkan tetap makna ibadahnya itu seperti apa? Hari ini kita akan membahas tema Ramadan produktif, membangun karakter dan kualitas diri mahasiswa. Tapi di sini kita nggak berduaan aja, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang akan memberikan insight kepada teman-teman semua. Langsung aja kita sambut. Halo Bang. Selamat siang Bang. Selamat siang. Mungkin boleh nih Bang perkenalan dulu kepada Sobat Citizen. Oh iya, alhamdulillah hari ini saya Ismail Haki. Alhamdulillah udah diundang di UTM Podcast ya, UTM Podcast ya. Alhamdulillah saya senang banget sini bisa hadir di sini, bisa sharing, berbagi sama teman-teman semua mahasiswa UTM terutama ya khususnya. Ya, saya alumni UTM juga. Sebelumnya UTM. Sebelumnya STMJ bukan UTM ya. Saya alumni STMJ sebelum berubah jadi UTM tahun 2018. 18 atau 19 ya. 18 ya, tahun 2018. Alhamdulillah. Ya udah lama juga ya. Gak berasa. Ya, itu udah 7 tahun lah. Sibukannya apa Bang akhir-akhir ini? Untuk sekarang sibukannya paling kerja aja sama jadi ayah ya. Jadi suami dan ayah yang baik gitu kan. Alhamdulillah gitu. Ya, semua harus disyukurin. Gimana kabar teman-teman juga? UTM baik semua ya. Makin keren nih sekarang udah ada podcastnya nih, keren. Dulu kita nggak ada gini. Iya, alhamdulillah sekarang meningkat ya berarti. Luar biasa. Oke, mungkin langsung aja nih Bang ke pembahasan utama. Hal yang paling mendasar sih, banyak orang berkata kalau misalkan bulan puasa itu adalah pembentukan karakter. Apa sih sebenarnya makna pembentukan karakter di bulan Ramadan ini menurut Bang Mail sendiri? Ya, untuk pembentukan karakter ya di bulan puasa ini itu sebenarnya sangat cocok banget gitu karena bulan puasa ini adalah bulan penuh berkah, bulan turunnya Al-Qur'an. Jadi banyak orang yang mengira bahwa bulan puasa ini untuk mengumpulkan amalan, pahala gitu, menumpuk amalan gitu ya, karena kan dikali lipat. Kalau Ramadan itu dikali lipat, jadi tadinya 1 dikali 10, jadi dikali 70 segala macam lah gitu. Ada hadisnya tuh. Nah, jadi orang berpikir bahwa banyak-banyakin ibadah segala macam. Padahal di sini adalah poinnya, puasa ini adalah bulan untuk memulai, untuk membiasakan diri gitu. Misalnya yang tadinya kita belum mengerjakan segala sesuatu, kebaikan gitu ya. Nah, kita mulai dari bulan puasa. Jadi itu sangat sinkron dengan pembentukan karakter. Gitu. Jadi karakter ini tuh emang dibentuk saat bulan Ramadan harusnya. Kita harus jadi lebih bertakwa,
kita harus jadi lebih rajin, nggak males lagi, kan gitu. Makanya bulan puasa itu diturunkan buat orang-orang yang beriman, kemudian untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, seperti di dalam dalil Al-Quran kan, di surat Al-Baqarah itu 183, ya kan? Ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam tuh. Hai orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam ya. Jadi yang beriman. Kalau yang Islam bisa jadi Islam KTP. Nah, kalau kita Islam KTP bukan nih. Mungkin ada yang Islam KTP, tapi dia kita nggak bisa judge juga kan. Nah makanya di bulan Ramadan ini waktunya gitu untuk bisa menjadi bertakwa, untuk mencapai tujuan dari Ramadan itu, la'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa gitu. Nah takwa sendiri apa tuh? Nah, mungkin nanti kita ada sambungan lagi nanti. Coba tanyaan lagi yang lain gitu, jangan ntar kepanjangan nih jawabnya. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak hanya fokus beribadah aja Bang ya? Betul, bisa, nggak perlu fokus, nggak usah terlalu, bukan hanya fokus ibadah, betul. Selain ibadah kan banyak banget ibadah, maksudnya ini ibadah tuh semua, enggak gini, semua yang kita kerjakan itu adalah ibadah, betul, karena dalil Quran juga udah ada tuh, khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu, kan Allah tuh menciptakan kita buat ibadah, belajar pun ibadah, apalagi bekerja ibadah gitu. Semua itu ibadah, tapi ada tingkatan-tingkatannya mungkin gitu. Misalnya kita sholat ya lebih utama lah sholat gitu kan, atau ada yang muamalah gitu kan, kita berbagi sosial segala macam, nah itu ibadah juga. Jadi semua ibadah, tinggal bagaimana. Semua nggak cuma di bulan Ramadan. Semua itu jadi ibadah, emang ibadah kan, kita diciptakan untuk ibadah. Belajar pun ibadah dan berpahala insya Allah, tapi bagaimana kita bisa mengaturnya itu gitu. Oke, jadi menarik banget ya teman-teman. Jadi di bulan Ramadan ini kita bisa membentuk diri kita, membentuk karakter kita dengan beribadah gitu. Bukan hanya sholat, tetapi juga belajar, bekerja gitu. Tapi apa sih Bang yang menjadi kayak gimana sih sebenarnya untuk meningkatkan konsisten gitu terhadap pengembangan karakter ini di bulan Ramadan? Ya kalau untuk konsistensinya adalah itu kan kalau dalam bahasa Islam konsisten itu adalah istiqomah, itu kan, jadi istiqomah. Nah makanya itu tadi yang saya sampaikan, di bulan Ramadan ini adalah pembentukan atau untuk jadi pembiasaan. Nah gimana caranya biar konsisten atau istiqomah? Mulai dengan sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Misalnya, wah dulu kita nggak pernah sholat duha, tapi pas Ramadan ini mau sholat duha nih, sholat duha deh kan. Misalnya 2 rakaat aja dulu gitu, jangan langsung 10. Atau enggak mau baca Quran, saya kemarin nggak baca Quran, sekarang mau baca Quran. Mau baca langsung sehari 1 juz atau 2 juz, wah itu kan kebanyakan. Yang ada nanti malah jenuh atau bosen atau udah males lah gitu kan, karena baru proses gitu kan, lagi pembiasaan. Nah supaya bisa istiqomah, dikit-dikit aja, 2, sholat duhanya 2, bacanya setiap sholat setengah halaman atau 1 halaman, semampu kita, semerasa diri kita mampu nih untuk bisa istiqomah. Nah itu yang dijalanin, karena sebaik-baiknya itu adalah ibadah yang kontinu atau istiqomah, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan malu, jangan takut. Kebanyakan kan kita malu ya. Aku cuma 2 sholat duhanya, aku cuma baca setengah halaman. Nggak usah malu. Itu adalah bagus semuanya, nggak ada yang nggak bagus. Ya jadi tetap berusaha menjalankan ibadah ya, walaupun sedikit, itu Allah senang. Yang penting konsisten. Nah intinya sih istiqomah. Istiqomah ya. Tapi banyak juga yang bilang kalau misalkan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk memperbaiki diri gitu, memperbaiki waktu, memperbaiki diri. Gimana sih kenapa gitu Ramadan ini bisa menjadi salah satu self improvement gitu, bisa memperbaiki diri bulan Ramadan? Ya satu, karena kan kita di bulan puasa ini selain menahan lapar dan haus kan, kita juga harus menahan nafsu, menahan
berbicara kasar, berbicara kotor segala macam. Mungkin yang anak zaman sekarang Gen Z kalau ngomong-ngomong kan gampang banget ya. Gampang banget ngomong gitu kan. Coba kita tahan, jangan ngomong itu gitu di bulan Ramadan. Nah, itu kan salah satu self improvement juga dari diri kita nih, misalnya yang tadinya kita sering ngomong kayak gitu, dengan kita merasa oh ini ada bulan suci Ramadan nih yang memang bulan berkah, bulan banyak pahala, kita harus mulai dengan kebaikan di sini. Nah, coba kita tahan dari hal-hal kecil gitu, jangan langsung hal besar. Misalnya, oh Ramadan saya mau khatam 3 kali, wih terlalu besar gitu. Kalau buat Gen Z yang misalnya belum pernah ngejalanin, jarang gitu, tiba-tiba mau kayak gitu, takutnya merasa berat dan malah nantinya menjauh lagi lama-lama gitu. Nah, itu kan self improvementnya gitu, dari hal-hal kecil dulu sih. Kalau bisa dilihat hal kecil apa sih yang harus gua rubah gitu, kalau dari mahasiswa atau Gen Z sekarang. Nah, itu yang harus diperhatikan tuh. Tapi kalau membahas tentang refleksi diri, menurut Bang Mail sendiri sebaiknya evaluasi apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini, Bang? Untuk refleksi diri ya kita kalau untuk refleksi diri ya lihat ke belakang sih. Pastikan kalau refleksi diri itu pasti lihat dari diri kita tuh yang sebelumnya tuh seperti apa. Kebaikan apa sih yang udah kita buat, atau banyak keburukan yang udah kita buat tapi supaya berubah tuh gimana gitu kan. Nah, itu kan kita refleksi diri. Kita ini dari kemarin-kemarin kayaknya nggak pernah berbuat baik, kayaknya nggak pernah ngejalanin ibadah yang baik gitu kan. Nah, coba dari sekarang ini dimaksimalkan di bulan puasa. Dengan cara gimana? Misalnya membuat target, terus manajemen waktu, kan gitu. Terus mulai dari hal-hal kecil tadi kan. Tuh. Nah, itu disinkronkan, dikonsistenin gitu. Dengan cara gimana biar konsisten? Punya circle positif tentunya. Misalnya ya di MM gitu kan. Ada kegiatan di MM, misalnya di bidang tablik gitu kan. Kemarin ada ngaji segala macam, ikut. Itu supaya bisa ada perubahan-perubahan kecil. Yang tadinya kita males buat ngaji, karena IMM ngadain bidang tablik untuk ngaji, kita ikut ngaji. Walaupun kita belum terlalu bisa, ya nggak apa-apa. Kan namanya belajar. Jangan malu. Tuh, kalau malu, kapan mulainya? Malu nih, nggak mau datang Ya udah, akhirnya nggak datang tuh, nggak bisa ngaji akhirnya. Datang nggak apa-apa, datang kumpul walaupun nggak bisa, ikut kegiatan itu daripada di rumah cuma rebahan, scroll segala macam. Akhirnya nggak ada hal apapun yang bisa dirubah untuk refleksi diri, untuk self improvement, untuk pembentukan karakter. Akhirnya nggak ada, semua hilang. Kan sangat disayangkan kan, apalagi kita mahasiswa yang harus aktif, upgrade diri, punya wawasan luas juga gitu ya begitu. Saya ada tanya menarik sih, Bang. Emang kita bener nggak sih, Bang, kalau tidur itu ibadah di bulan puasa? Tidur itu ibadah? Ya benar, tidur itu ibadah. Karena daripada melakukan hal-hal buruk, ya lebih baik tidur Gitu. Tapi jangan tidur dari fajar sampai maghrib. jangan tidur terus, itu mah bukan puasa, itu Koma. sakit itu mah gitu. Itu pertanyaan nih. Lebih baiknya upgrade diri ya, Bang, ya, daripada tidur kan. Lebih baik lagi. Ya, tidur bagus. Nanti bangun, ya upgrade diri gitu. Ya nggak full tidur, misalnya habis bangun tidur, sholat, tidur lagi. Ya nggak ngapain juga. Emang nggak puas tidur. Keren. Jadi menarik banget ya teman-teman. Kita bisa melakukan perubahan-perubahan kecil dari dari bulan Ramadan ini gitu. Jadi dibiasain gitu kan supaya bisa sedikit demi sedikit tuh mengupgrade diri sendiri menjadi lebih baik. Tapi kalau ngomongin soal produktivitas ya, Bang, banyak mahasiswa sekarang tuh misalkan kuliah nih dari pagi sampai siang tuh udah ngerasanya capek banget. Itu menurut tanggapan Bang Mail sendiri, sebenarnya kita bisa nggak sih tetap produktif di tengah-tengah bulan Ramadan ini? Oh, bisa banget dong, apalagi mahasiswa. Ini kan yang tadi saya bilang, gimana mahasiswa itu pinter-pinter manajemen waktu. Jadi misalnya, pagi kita kuliah nih sampai siang. Ya udah, habis kuliah siang itu kira-kira mau ada kegiatan apa lagi ya? Kan gitu, kita udah tahu tuh.
Kalau kita mahasiswa kan harusnya udah bisa lah begitu-begitu. Masa iya nggak bisa manajemen waktu kan? Harus bisa memanage waktu. Siang misalnya gitu udah selesai, mau kemana dulu nih? Ada kegiatan apa nih? Kan harus sudah punya tuh runtutannya jadwal. Wah kayaknya capek, tidur dulu nggak apa-apa, istirahat. Tidur, atau di rumah dulu istirahat misalnya sejam segala macam. Habis itu baru kegiatannya apa, targetnya apa lagi. Nah, disitulah poinnya. Manajemen waktu, target, sama apa tuh target yang hal-hal kecil dulu yang untuk bisa kita jalankan. Gitu. Nah, baru tuh nanti insya Allah energinya tuh nggak bakal habis, nggak bakal capek karena kita tahu porsinya. Porsinya kita tahu kapan kita harus istirahat, kapan kita harus beraktivitas lagi, kapan kita harus upgrade lagi, berpikir lagi, kan gitu. Nah, jangan sampai Kita malah males yang gini-gini nih, ya, jangan nih mahasiswa jalanin gitu. Saya pernah dapat dulu pas lagi kuliah juga, pas lagi berorganisasi, kalau ada amanah itu ya diambil aja dulu. Kita harus berpikir bahwa amanah itu untuk belajar. Gitu. Jadi amanah ini nih misalnya jadi ketua bidang, ketua apa, ngurusin apa, itu kita ambil supaya kita buat belajar di situ. Gitu. Jadi insya Allah energi yang kita habiskan juga itu adalah berbuah pahala lah insya Allah. Lillah juga kan. Jadi insya Allah banyaklah dapatnya. Selain ilmu kita dapat, pahala dapat, teman kita dapat, gitu. Banyak banget dah. Masya Allah. Tapi sering kali nih Bang Mail, kadang mahasiswa hanya fokus di satu satu bidang, misalkan di akademik aja. Padahal sebenarnya ada akademik, organisasi, terus juga ada sosialnya tuh kayak menurut tanggapan Bang Mail gimana sih cara menyeimbangkan itu semua? Ya kalau untuk dalam Islam memang kita hidup tuh harus seimbang ya, atau tawazun dalam bahasa Islam itu tawazun. Jadi nggak terlalu ke kanan banget atau kiri banget, nggak terlalu akhirat banget, nggak terlalu duniawi banget. Ada tuh di surat Al-Qasas ayat 77, nanti bisa dilihat di situ. Allah nyampein juga kita harus kejar akhirat tapi tidak melupakan duniawi. Nah, duniawi ini kan kita tadi belajar, organisasi, apalagi tadi ke sosial ya kan, dengan teman-teman, dengan berbagi segala macam juga. Itu kita jangan lupakan, tetap dilakuin ya sesuai porsinya tadi. Gimana porsinya nih, misalnya ibadahnya udah cukup, terus kemudian sosialnya juga harus cukup gitu. Jangan terlalu banyak-banyakan gitu. Misalnya kayak tadi duha 10 rakaat atau tahajud. Gue pengen tahajud karena gue pengen kejar akhirat biar masuk surga. Tahajud 10 rakaat. Bacanya ayat-ayat panjang. Ngantuk. Besoknya pagi nggak bisa kuliah. Nah ini kan salah satu nggak seimbang. Itu maksud saya. Seimbang tuh kayak gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan ya. Sesanggupnya kita. Gitu. Sesanggupnya kita menjalankan ibadah. Sesanggupnya kita dulu. Nanti lama-lama tuh baru ditambah. Misalnya merasa udah enak. Atau enggak kegiatan ini besok nggak terlalu banyak misalnya. Tambah berarti di ibadahnya. Ya gitulah bisa diatur sendiri. Semua bukan perlu manajemen. Nah, makanya ini makanya kuliah di UTM biar bisa manajemen. Kuliah di UTM biar bisa manajemen. Lagi dan lagi ya memang kembalinya ke manage waktunya sih ya. Itu poin. Antara akademik, spiritual, dan sosial ya Bang. Tapi sebenarnya apa sih Bang yang bisa diambil nilai-nilai positif yang bisa ditanamkan setelah nanti Ramadan berlalu? Ya, nilai-nilai positif yang harus diambil ya, itu adalah salah satunya kita tuh harus menjadi bertakwa gitu kan. Positifnya itu kita bertakwa, karena arti dari takwa tadi yang kita lanjutin lagi. Arti dari takwa adalah menjalankan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya atau maksiat. Itu kan definisi takwa kan. Jadi kalau kita sudah bertakwa itu udah nilai positif banget, dan kita harus konsisten bertakwa itu. Jadi menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kan di situ nggak disebutin berapa banyak. Yang tadi dikit-dikit aja tapi tetap ngejalanin perintahnya.
tuh kan. Terus kita berusaha untuk menjauhi larangannya itu. Nah itu kan itu nilai positif yang harus kita bawa terus di bulan-bulan berikutnya, bukan hanya di bulan Ramadan kita harus bertakwa nih bulan Ramadan karena dilipat gandakan pahala juga. Enggak. Jadi takwa ini adalah karakter kita, karakter utama kita sebagai orang muslim, orang beriman yang harus kita bawa terus sampai bulan-bulan berikutnya. Tuh. Jadi jangan sampai hilang nih karakter takwa kita dalam diri kita. Tuh. Terkhusus mahasiswa juga kan gitu. Jadi kalau kita udah punya karakter takwa, nanti kita tahu tuh porsinya belajar gimana, porsi ibadah gimana, terus untuk belajar juga kita nggak lupain, nggak tinggalin, karena kita tahu bahwa belajar juga ibadah, ya. Jadi bukan jadi alasan buat males-malesan belajar karena kemarin sibuk ibadah atau sibuk ngejar akhirat, nggak, jangan jadi alasan itu, tuh, ya. Jadi harus seimbang tadi, itu nilai positifnya itu. Bang, ngomong-ngomong soal ini waktu nih bang, kan lagi Ramadan ini kan pasti kita bangun pagi dong ya. Setiap sahur kan jam 3:30, jam 4. Nah terus itu alangkah baiknya kalau setelah subuh itu kita tidur lagi, karena kan kita mahasiswa kan pasti masuk jam 8, jam setengah 8 kan. Nah itu alangkah baiknya kita tidur lagi sebentar atau ya kita standby aja gitu, persiapan buat ke kampus gitu bang. Baiknya gimana bang kira-kira bang setelah subuh? Ya kalau habis sholat subuh memang jangan tidur lagi, bagusnya. Alangkah baiknya jangan tidur lagi sampai waktu syuruk, itu kan, sampai waktu syuruk atau terbitnya matahari. Nah itu jangan sampai tidur lagi situ. Nah supaya nggak tidur itu kalian harus taruh di situ tuh kegiatan apa misalnya habis subuh yang kira-kira bisa kalian lakuin apa. Jangan naruh kegiatan tidur. Iya taruh kegiatan tapi tidur kegiatan. Jangan naruh kegiatan tidur ya. Misalnya bisa baca Quran, tilawah, atau belajar, mempersiapkan yang mau dipelajari nanti jam 8 tadi kan, atau ya pas masuk kuliah nih mau belajar apa sih? Baca-baca dulu situ sampai jam 6, sampai terbit. Nah, jam 6 itu kira-kira mau tidur dulu, misalnya rumah deket kan, cuma 10 menit nyampe ngekos dekat sini. Nah, kalau emang dia bisa bangun sih enak ya, tapi kalau nggak bisa bangun ya berarti jangan, langsung aja ke kampus. Kalau dia nggak bisa nahan tidurnya ya, misalnya tidurnya pules deh kayak gini kan. Di belakang kita ada orang tidur guys. Ya, jadi tidur emang ini ibadah. Betul, lagi ibadah. Yang penting itu tahu kapan kita harus tidur nih. Bahaya nih, kita mau tidur bablas gak ya gitu. bablas kayak kita kalau tidur gitu. Jadi agak baiknya jangan tidur ya bang. Jangan tidur setelah subuh. Sarannya sampai syuruk ya, sampai syuruk. Jangan tidur. Kalau mau tidur habis syuruk apa-apa, tapi pastikan kita bisa bangun mau kuliah gitu. Jangan sampai nggak bisa. Ya kalau bisa pasang alarm 3 kali kayak. Soalnya biasanya malah tidur jam 6 bangunnya jam 9 malah jadi Ya bablas kan. Nah itu kalau emang merasa nggak bisa untuk bangun atau tidurnya cepet, ya nggak usah tidur lah sekalian gitu. Ya harus ditahan. Makanya berarti jangan begadang. Iya. Itu dah. Karena biasanya disamain tuh bang ya waktu tidur kita bukan sebelum bulan Ramadan sama bulan Ramadan biasanya disamain tuh jam 12, jam 1. Iya. Kadang ada orang yang sekalian sahur aja dong nggak usah tidur ya. Iya. Itu sebenarnya salah bang ya. Itu kan salah itu, jangan. Kan berarti dia nggak memanajemen waktu. Gue kapan harus tidur malam, terus gue bangun harus jam berapa, terus pas bangun gue harus ngapain. Kan itu harusnya udah ada di manajemen waktu kan. Nah itu adalah pembiasaan yang harus dibentuk, karakter yang harus dibentuk di situ. Dari hal kecil kayak gitu, tidur lebih awal, tuh kan. Oke lah, boleh. Misalnya kita nggak saklek-saklek banget. Malam mau main dulu, ya udah sampai jam berapa? Jangan dibablasin gitu. Tahu waktu gitu. Makanya tadi manajemen. Mau main dulu boleh silakan gitu. Kita nggak ngelarang juga kan. Karena kan kita jiwa-jiwa muda Gen Z kan. Pasti perlu nongkrong main dulu. Oke, habis selesai taraweh jam 9 gitu kan, misalnya setengah 9 nongkrong dulu tuh. Nah, main lah gitu. Mana kek nongkrong. Mau ke kafe kan, asik. Mau akustikan, asik. Ya, silakan anak muda gitu kan. Yang penting ingat waktu. Oh, gua harus pulang jam berapa ya?
Tapi sebelum masuk ke penutup nih Bang, bisa nggak sih kasih pesan gitu untuk teman-teman Youtizen di sini? Ya, pesannya ya untuk teman-teman dan juga untuk saya sendiri juga, ya pesannya adalah ya sama-sama kita harus berjuang ya, berusaha untuk memperbaiki diri kita, menjalankan ibadah dengan baik, terus kemudian belajar, itu kan bekerja, semua hal yang harus kita lakukan itu bisa kita lakukan dengan baik, itu kan tidak tidak apa ya, tidak berusaha untuk sulit gitu untuk ngelakuin hal-hal yang kurang gitu. Misalnya jangan sampai kita ngelakuin hal-hal yang kurang untuk kegiatan segala macamnya tadi kayak ibadah, sosial ke orang lain gitu ya, bermuamalah. Jadi jangan sampai kita jelek, berusaha untuk melakukan yang paling baik lah kita gitu. Misalnya tadi sholat duha cuma 2, nggak apa-apa lakuin dan jangan malu, betul, jangan malu. Jadi pesannya buat teman-teman, tetap kita berusaha untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, nah itu yang bertakwa dan istiqomah. Nah, dan istiqomah lah gitu kan, supaya kita bisa membentuk karakter takwa itu di dalam diri kita. Ya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Banyak banget ya teman-teman yang kita dapat di episode kali ini gitu. Jadi Ramadan tuh bukan hanya sekedar spiritual setiap tahun ya, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas diri gitu. Bisa mengambil ilmu-ilmu baru di episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang mendengarkan. Jangan lupa follow semua sosial medianya UTM Jakarta, mulai dari Instagram, TikTok, Twitter, Facebook ya. Facebook kan? Iya, Iya. sama YouTube. Sama YouTube. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel UTM Jakarta dan nantikan episode-episode berikutnya. Kami selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.